Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tentang proposal penelitian kita yang berjudul Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Pemilihan Menu Makanan, Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Tata Boga Angkatan 2019. Dengan saya sendiri, Muhammad Nurul Huda sebagai ketua, kemudian ada Mirza Al-Umam, Rizky Aji Yusniawan, dan juga Tri Sulistyo Sudrajat Mahardika. Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah Indonesia merupakan negara yang sedang memperbaiki berbagai sektor bidang agar dapat mencapai tujuan menjadi negara yang besar. Salah satu sektornya adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan di Indonesia terbilang masih tertinggal. Banyak hal yang memerlukan pembenahan. Selain itu, dalam mendukung majunya pendidikan di Indonesia, generasi muda khususnya mahasiswa yang memilih pendidikan opsional harus terpenuhi kebutuhan gizinya, agar dalam menempuh pendidikan, para pelajar dapat menerima ilmu pengetahuan dengan baik, khususnya mahasiswa yang merantau. Alasannya adalah pemenuhan gizi dan nutrisi yang cukup mendorong agar otak mahasiswa dapat bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga lebih leluasa untuk berpikir kritis dan menerima pengetahuan. Dari penjelasan pentingnya pemenuhan gizi bagi mahasiswa mendorong pengamatan terhadap mahasiswa pendidikan Tata Boga Angkatan 2019 terkait hubungan pengetahuan gizi terhadap pemilihan menu makanan sehari-hari. Pemilihan mahasiswa pendidikan Tata Boga Angkatan 2019 dikarenakan telah menyelesaikan materi perkuliahan yang berkaitan dengan gizi, yaitu mata kuliah gizi dasar, gizi terapan, dan diet terapi. Next. Rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengetahuan gizi mahasiswa pendidikan Tata Boga Angkatan 2019 terhadap kebutuhan gizi sehari-hari. Yang kedua adalah bagaimana hubungan pengetahuan gizi terhadap pemilihan menu makanan mahasiswa pendidikan Tata Boga Angkatan 2019. Next. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengetahuan gizi mahasiswa pendidikan Tata Boga Angkatan 2019 terhadap kecukupan gizi sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan hubungan pengetahuan gizi terhadap pemilihan menu makanan sesuai angka kebutuhan gizi pada mahasiswa pendidikan Tata Boga Angkatan 2019 di Universitas Negeri Semarang. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritisnya sebagai bahan referensi mengenai gizi yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG. Manfaat praktiknya adalah yang pertama, bagi mahasiswa, sebagai media untuk meningkatkan pemahaman mengenai gizi yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai sarana untuk meminimalisir terjadinya kekurangan gizi. Bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan mengenai hubungan gizi dan pemilihan menu makanan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu ada tinjauan kepustakaan. Next. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Di sini kami mengambil dua penelitian. Yang pertama yaitu yang diteliti oleh Ainur Hayati tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Mata Kuliah Berbasis Gizi pada Pemilihan Makanan Jajanan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ainur Hayati dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti, di mana pada penelitian ini itu lebih berfokus pada pemilihan menu makanan, baik makanan pokok maupun makanan cemilan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ainur Hayati ini, itu lebih berfokus pada makanan jajanan yang dimakan di luar rumah. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carika Rismayanti pada tahun 2012 yang berjudul Hubungan Status Gizi dan Tingkat Kebugaran Jasmani terhadap Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Carika Rismayanti ini yaitu pada penelitian ini itu tujuan yang dicapainya. Pada penelitian Carika Rismayanti itu menyatakan hubungan antara status gizi dengan hasil prestasi belajar, hubungan antara kebugaran jasmani dengan prestasi belajar, dan hubungan status gizi dan kebugaran jasmani dengan prestasi hasil belajar mahasiswa. Sedangkan pada penelitian ini itu hanya berfokus pada pengetahuan gizi dengan pemilihan menu makanan saja. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Carika Rismayanti ini, objek yang diteliti adalah mahasiswa Wismor UNY, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada mahasiswa pendidikan Tata Boga Angkatan 2019 di Universitas Negeri Semarang. Next.
Yang kedua ada landasan konseptual. Yang pertama ada pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi itu memiliki dampak terhadap sikap dan praktek yang dalam memilih makanan yang berujung pada asupan makanan bergizi yang berperan dalam proses pertumbuhan yang tercermin dalam status gizi. Status gizi pada masyarakat ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial ekonomi. Keterbatasan sosial serta lingkungan sosial ini yang membuat status gizi individu ini bisa menjadi baik ataupun bahkan sebaliknya. Next. Selanjutnya ada pemilihan menu makanan. Menu makanan ini dibuat agar dalam mengonsumsi makanan dan setiap harinya ini sudah terjadwal dan memiliki porsi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, dasar penyusunan menu seimbang ada 3 hal. Yang pertama, sumber zat tenaga, sumber zat pembangun, dan sumber zat pengatur. Next. Sesuai dengan judul penelitian yang diambil, landasan teori terdiri dari gizi. Gizi atau nutrisi menurut Burlingame tahun 2001 adalah zat yang harus diperoleh organisme dari lingkungannya untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Agar tubuh sehat, gizi yang didapatkan pun juga harus seimbang. Maka dari itu, kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh tiap individu memiliki kadar komposisi yang berbeda-beda. Fungsi zat gizi dikelompokkan berdasarkan kegunaannya pada tubuh individu, yaitu pertama sebagai sumber zat energi, yang kedua sebagai zat pengatur, dan yang ketiga sebagai zat pembangun. Next. Kemudian menu makanan yang baik harus memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan serta sesuai dengan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat adalah metode yang diterapkan dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan tujuan tertentu. Dengan diterapkannya pola makan sehat dapat menghindarkan seseorang dari malnutrisi yang dapat mengakibatkan penyakit yang lebih serius. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan menu makanan terdapat budaya, status sosial ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Next. Kemudian angka kecukupan gizi sebagai salah satu indikator atau patokan untuk mengetahui kebutuhan gizi individu. Menurut Al-Masirah tahun 2001, angka kecukupan gizi adalah banyak zat-zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi adequate, di mana angka kecukupan gizi ini berdasarkan badan ideal, golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, kondisi fisiologis, serta aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Klasifikasi tingkat konsumsi dibagi menjadi 4, yaitu baik, sedang, kurang, dan defisit. Next. Kerangka berpikirnya yaitu yang pertama pengetahuan mahasiswa tentang pemahaman kebutuhan gizi yang harus dipenuhi dalam sehari-hari, pola konsumsi dan pemilihan makanan sehari-hari mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan gizi, dan yang terakhir analisis hubungan pengetahuan gizi dengan pemilihan menu makanan terhadap angka kecukupan gizi. Next. Kemudian metodologi penelitian. Metode penelitian, pada penelitian ini yang berjudul Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Pemilihan Makanan, Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Tata Boga 2019, menggunakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang berfokuskan pada pengumpulan dan analisis data. Jenis penelitian ini dilakukan menghubungkan beberapa variabel berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada, yaitu hubungan pengetahuan gizi dengan pemilihan makanan dengan studi kasus mahasiswa pendidikan tata boga angkatan 2019. Analisis data kuantitatif yang telah diperoleh berupa data tentang hubungan pengetahuan gizi terhadap pemilihan makanan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang berbentuk deskripsinya dengan angka atau numerik. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner yang dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form kepada mahasiswa pendidikan tata boga angkatan 2019. Selanjutnya yaitu sumber data. Data primer didapatkan dengan melakukan kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form. Kemudian data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang ada. Lokasi penelitian, dikarenakan masih diberlakukan pembelajaran jarak jauh, maka penelitian tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan melalui form kuesioner online seperti Google Form. Fokus penelitian ditujukan untuk membatasi studi kuantitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan tidak relevan. Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan pengetahuan gizi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa terhadap pemilihan menu makanan pada mahasiswa pendidikan tata boga angkatan 2019. Validitas data. Untuk menguji keabsahan data terkait dengan
pemilihan menu makanan yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan langkah yang digunakan untuk mengecek, membandingkan informasi yang diperoleh, serta melakukan analisis melalui sumber yang berbeda. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.